Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Undang Aku ID, melanjutkan tanggapan dari teman-teman yang kemarin. Kami akan bercerita atau membacakan pertemuan kami dengan Husain Jafar Al-Hadar dengan judul Hijrah. Hijrah itu masih koma, belum titik. Akhir-akhir ini kita dapati hijrah menjadi sesuatu yang sangat populer di masyarakat muslim Indonesia. Namun, kadang hijrah yang dimaksud dan dijalankan oleh sebagian orang hanya bersifat hukum saja. Hanya meliputi aspek-aspek ritual saja. Misalnya, mereka melakukan hijrah dari sebelumnya tidak berkerudung menjadi berkerudung. Dari yang tak rajin sholat menjadi rajin sholat. Dari tak sholat berjamaah menjadi sholat berjamaah di masjid. Tentu itu bagus, tak salah. Namun, kalau hijrah hanya dipahami sebatas itu saja, itu problematis. Sebab itu mereduksi makna hijrah. Dalam Islam, hijrah itu doktrin yang sangat penting dan maknanya begitu luas dan mendalam, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Inti dari hijrah sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Talaq 65 ayat 11 adalah bergerak dari kegelapan menuju keterang benderangan. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi membawa umat manusia dari zulumat kegelapan menuju nur cahaya, bukan hanya pada satu aspek saja, melainkan dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Maka, hijrah seharusnya tidak hanya meliputi aspek hukum fikih saja, tapi berbagai aspek keislaman lainnya. Minimal ada 4 aspek yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika berkomitmen untuk hijrah. Pertama, aspek spiritual atau sufistik tasawuf. Inti hijrah pada aspek ini adalah pergerakan. Pergerakan kita sebagai hamba menuju Allah. Pergerakan spiritualitas kita dari yang rendah untuk mendekat kepada yang maha tinggi. Bagaimana jalannya? Imam Ghazali mengajarkan tahalli dan tahalli. Tahalli artinya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Adapun tahalli artinya menghiasi hati dengan segala sifat terpuji. Idealnya, hijrah dimulai dari spiritualitas yang simpulnya berada di hati. Karena rumusnya, tubuh mengikuti hati, bukan hati mengikuti tubuh. Berkerudung misalnya, harusnya berasal dari komitmen hati. Bukan asal mengerudungi kepala saja agar tak dipandang tak religius atau aneh-aneh oleh keluarga, teman, dan orang-orang. Tapi, hatinya tak punya komitmen sama sekali pada kerudung. Akhirnya, ia berkerudung dengan terpaksa, sehingga seringkali tindakannya tak islami, tak mencerminkan tindakan orang yang berkerudung. Kelakuannya itu bisa jadi merusak citra kerudung. Padahal, tujuan berkerudung itu justru untuk memperbaiki diri. Sebab, jika mengacu pada surah An-Nur 24 ayat 31, yang pertama dan utama dijaga dari seorang wanita adalah pandangan, kemaluan, baru kemudian kerudungnya. Begitu pula pria muslim. Jangan sampai secara tampilan sudah sesuai sunnah Nabi, tapi ia tak menjaga pandangan dan kemaluannya. Sebagaimana perintah Allah dalam surah An-Nur 24 ayat 30. Apalagi menyalah-nyalahkan perempuan yang tak berkerudung atas syahwatnya yang tak terkontrol. Iman itu berdaulat, karena kata Nabi, kita semua ini pemimpin atas diri kita. Kalau gagal, karena tergoda oleh hal-hal di luar diri kita sendiri yang salah dan dihukum. Karena kita telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk memilih tergoda atau tidak. Kedua, aspek kultural. Dalam konteks ini, hijrah berarti mengakulturasi Islam yang datang dari negeri Arab dengan nilai-nilai setempat. Selama nilai-nilai itu tak bertentangan dengan aspek substansi atau qadhi ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh para wali Songo ketika mendakwahkan Islam ke Indonesia. Mereka mengakulturasi nilai-nilai substansial atau nilai-nilai inti agama Islam dengan budaya Indonesia, sehingga
ajaran-ajaran Islam bisa lebih diterima oleh masyarakat Indonesia dengan tangan terbuka. Covernya budaya tak masalah, yang penting nilainya agama. Karena Islam seperti gelas bening yang saat diisi kopi ia seolah hitam, dan saat diisi jeruk seolah kuning, padahal ia tetap bening. Ketiga, aspek filosofis. Hijrah membawa umat Islam dari keterbelakangan menuju kemajuan. Sebab sebagian umat dan negara muslim terbelakang dalam keilmuan maupun sains teknologi. Orang barat sudah bicara bagaimana hijrah ke Mars. Orang Islam masih hijrah dari tak berjenggot ke berjenggot. Padahal mencari ilmu wajib, sedangkan berjenggot sunnah. Apalagi misi pertama Islam adalah melawan kebodohan atau jahiliyah. Nabi pernah bertemu iblis yang tak berani masuk masjid untuk mengganggu orang sholat karena ada orang yang tidur di pintu masjid. Lalu Nabi bertanya kepadanya bahwa kenapa ia bisa lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sholat. Kata iblis, yang tidur itu orang berilmu dan yang sholat itu orang bodoh. Dalam surah Al-Mujadilah 58 ayat 11 dikatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antaramu, dan orang beriman yang diberi ilmu beberapa derajat di atasnya. Tampaknya ada yang salah kalau umat Islam bodoh, terbelakang dalam ilmu dan sains teknologi. Karena Al-Quran banyak berbicara tentang sains. Kitab suci itu seolah hanya dibaca tapi tak pernah dipelajari, sehingga sudah tentu tubuh hijrah dalam aspek ini. Keempat, aspek sosial. Seorang yang hijrah harus dapat membumikan Islam, tak hanya berpenampilan sesuai sunnah atau saleh secara ritual saja, tapi juga mesti saleh secara sosial. Jangan sampai setelah berhijrah, ibadah kita menjadi lebih semangat, namun kita menjadi tidak murah senyum kepada orang lain. Padahal dalam Islam senyum itu ibadah. Jangan sampai semakin baik ibadah kita semakin tak bersosialisasi, apalagi hanya karena kawan-kawan kita punya pilihan berbeda atau belum berhijrah. Iman itu berdaulat, karena kata Nabi, kita semua ini pemimpin atas diri kita. Kalau gagal karena tergoda oleh hal-hal di luar diri kita sendiri yang salah dan dihukum, karena kita telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk memilih tergoda atau tidak. Oleh karena itu, hijrah juga harus mencakup ibadah horizontal pada sesama, bukan hanya vertikal pada Tuhan semata. Secara sosial, kita harus menghiasi sikap kita menjadi lebih ramah terhadap orang lain. Jangan sampai ketika berhijrah kita menjadi abai kepada tetangga. Hijrah semestinya membawa kita menjadi lebih peka secara sosial. Singkat kata, hijrah bukan hanya meningkat hubungan secara vertikal, tapi juga secara sosial. Yang juga penting menjadi catatan bahwa buat mereka yang sudah berhijrah, kerendahan hati harus diutamakan. Jangan pernah merasa suci, karena begitu kita merasa suci, saat itu kita sedang kotor. Sebagaimana ketika kita merasa pintar, kita akan berhenti belajar, dan itu merupakan bentuk kebodohan. Selain itu, orang yang sudah berhijrah tidak selayaknya memandang remeh atau rendah orang yang belum berhijrah. Pandanglah mereka dengan pandangan seolah kita melihat diri kita di masa lalu. Bayangkan jika orang yang sudah hijrah lebih dulu meremehkan dan menjauhi kita, maka mungkin kita tak akan pernah mendapat kesempatan belajar dan akhirnya berhijrah. Apalagi kita toh tak tahu masa depan kita. Tak ada jaminan apakah kita akan tetap baik atau justru su'ul khotimah, atau mati dalam keadaan buruk. Dan kita juga tak tahu masa depan mereka yang belum hijrah. Bisa jadi mereka berubah, ikut berhijrah, dan husnul khotimah atau mati dalam keadaan baik. Bagi yang belum berhijrah, tak perlu minder, apalagi putus asa, karena kita masih punya masa depan. Yang terpenting adalah komitmen untuk berubah dan menjalaninya secara enjoy, setahap demi setahap. Sebagaimana ketika Allah mengharamkan minuman keras di Al-Quran yang juga bertahap, tak sekaligus. Karena Allah tahu bahwa berubah itu tidak mudah, butuh waktu. Sedikit tapi konsisten lebih baik daripada banyak tapi musiman atau kagetan. Dan pada akhirnya, hijrah seharusnya memang tidak hanya bersifat simbolik semata, tapi substansif. Sehingga hijrah bukan hanya pada kulitnya saja, tapi juga masuk ke dalam inti Islam. Bukan hanya penampilan kita yang berubah menjadi yang kita anggap lebih islami, tapi aspek dalam diri kita yang harus
berubah hati, kelakuan, kepekaan sosial, dan akal kita menjadi lebih islami. Semua harus dibuat terang benderang, dibuat maju agar kita menjadi muslim yang tercerahkan dan terdepan dalam peradaban umat manusia. Sehingga rahmat Islam lil alamin benar-benar dirasakan semua manusia. Karena pada dasarnya Islam memang bukan hanya sekedar hukum, bukan hanya sekedar simbol, tapi juga tasawuf spiritual. Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dari The George Washington University pernah melakukan survei bertema How Islamic are Islamic Countries pada 2010 dan 2014. Hasilnya mungkin mengejutkan bagi sebagian muslim. Dari 208 negara dunia yang diteliti, justru negara-negara non-muslim menempati posisi teratas dan negara-negara muslim termasuk negara Islam menempati posisi bawah. Arab Saudi berada di urutan ke-131, tak terkecuali Indonesia. Negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini berada di urutan ke-140. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena seringkali mayoritas umat Islam di negara-negara muslim tidak menjalankan Islam secara substansi, tapi hanya simbolik. Dari sini kita memahami ucapan Muhammad Abduh, salah satu tokoh pembaru Islam asal Mesir saat berkunjung ke Paris, Prancis. Abduh melihat betapa kota itu indah, bersih, teratur, rapi, dan ramah penduduknya. Melihat fakta ini, Abduh berucap, Ra'aitul Islam walam ara musliman. Aku melihat Islam di sana, dalam kurung Prancis, padahal aku tidak melihat orang muslim. Abduh kemudian membandingkan dengan kondisi tanah kelahirannya, Kairo, Mesir, yang kotor, tidak teratur dan jorok. Kemudian Abduh berucap, Ra'aitul muslimin walam ara al-Islam. Aku melihat banyak muslim di sini, Mesir, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Sebenarnya ini adalah autokritik Muhammad Abduh kepada umat Islam sendiri, agar mereka tidak hanya berhijrah secara simbolik, tapi secara substansif. Itulah agenda hijrah kita. Fenomena hijrah saat ini sebenarnya bagus. Orang mau belajar dan mengamalkan Islam lebih baik, asalkan setelah hijrah tanda bacanya masih koma, jangan titik. Terus belajar dan perbaiki amal tanpa merasa tinggi hati. Sampai mana? Tanpa batas. Karena tak ada batas untuk menjadi lebih baik. Yang bisa dan boleh membatasinya hanya ajal. Memang repot kalau mau berislam secara kafah, tapi belajar Islamnya secara instan. Gak mau ngaji dengan sabar. Terima kasih. Episode selanjutnya tentang hijrah next mungkin akan dilanjut. Mohon maaf kalau misalkan ada kata yang kurang berkenan. Stay tune and keep sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.